Bu Caci ulangi lagi, salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Oke, untuk di awal berarti Bu Caci absen dulu ya. Bu Caci panggil, nanti dijawab hadir gitu. Kemudian kalau Bu Caci tunggu atau lama berarti artinya tidak hadir. Oke, siap ya? Siap. Bu, Ya, sebentar. Ini laptopnya lemot ini. Kita hari ini pertemuan keberapa ya? Ketiga, Bu. Oke. Ketiga. Sudah dibaca berarti ya kontrak kuliah kita? Oke, Bu Caci panggil dari yang pertama, Ahmad Soleh. Hadir, Bu. Kemudian Alifatul. Hadir, Bu. Kemudian Amalia. Hadir, Bu. Selanjutnya Anis Masuka, ini yang itu MPKM. Kampus Merdeka, Bu. Iya. Hadir atau enggak hari ini? Berarti enggak. Oke. Asmara. Hadir, Bu. Kemudian Berliana Fauzia. Hadir, Bu. Selanjutnya Berliana Sobirin. Hadir, Bu. Dela. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Dewi. Hadir, Bu. Diarotun. Diarotun. Kampus Merdeka, Bu. Oh iya, sebentar. Dwi. Dwi Fatmawati. Saya, Bu. Oke. Kemudian Dwi Mei. Hadir, Bu. Diah Ayu. Hadir, Bu. Eki. Hadir, Bu. Firda. Firda. Galuh. Hadir, Bu. Ika Nafira. Ika Nafira. Ada, Bu. Irna. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Kanti. Hadir, Bu. Lailatul. Ada, Bu. Linta. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Nadiatu. Hadir, Bu. Niken. Saya, Bu. Nur Aini. Hadir, Bu. Nur Fitria. Hadir, Bu. Nur Suci. Hadir, Bu. Rifta. Hadir, Bu. Rohana. Hadir, Bu. Sahla. Hadir, Bu. Salsawa. Hadir, Bu. Sobiatul. Hadir, Bu. Sinta. Hadir, Bu. Siti Muslihah. Hadir, Bu. Fida. Hadir, Bu. Zainal.
Hadir, Bu. Jariatul Hadir, Bu. Sriwidyastuti. Sriwidyastuti. Kampus mengajar, Bu. 3 berarti ya, yang MBKM. Yang 2 kampus merdeka, yang 1 kampus mengajar, Bu. Oh ya. Wahyu Ada, Bu. Koniatul. Hadir, Bu. Terima kasih. Berarti alhamdulillah hadir semua ya. Satu tadi yang belum hadir ya, yang Firda. Oke, selanjutnya sebelum Bu Caci ke materi, kalian sudah baca tentunya ya kontrak kuliah kita. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Keterampilan kosmetik. Keterampilan? Proses. Keterampilan proses gitu. Kemudian terkait tugas yang dikirim, berarti tugas minggu kemarin gitu ya, disuruh Bu Caci ngambil satu materi, kemudian mencari terkait fakta, terus konsep, teori, dan hukum. Nah, dari tugas yang sudah sampai di Bu Caci, yang sudah Bu Caci baca, itu alhamdulillah sudah cukup bagus gitu ya. Hanya saja di awal ada yang sedikit kurang paham mungkin ya. Jadi materi yang diambil itu adalah materi yang akan menentukan tugas-tugas kalian selanjutnya. Kemudian fakta, konsep, teori, hukum yang Bu Caci minta itu ya harus berada pada materi yang sudah kalian pilih itu, gitu ya. Kemudian misalkan di dalam suatu materi yang kalian ambil, bisa jadi itu kalau di tingkat SD kan tidak terselip untuk hukum yang ada di situ. Misalkan terkait listrik kan di SD mungkin tidak sampai pada hukum Kirchhoff gitu, Kirchhoff 2 gitu kan, tidak sampai seperti itu, tapi itu boleh dimasukkan atau tetap dimasukkan. Ketika kalian ambil materi listrik, berarti kan di SD ada ya, listrikan ada ya. Nah, itu misal kalian ambil materi itu, berarti hukum-hukum yang ada terkait materi tersebut berarti kalian tetap cantumkan, walaupun kemungkinan di tingkat SD tidak sampai di hukum tersebut, seperti itu. Jadi nanti yang dimaksudkan Bu Caci ya berarti di ruang lingkup materi tersebut terdapat hukum apa saja yang berkaitan dengan materi yang sudah kelompok kalian pilih, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Untuk yang belum mengumpulkan tugas kelompok ada? Sudah semua berarti? Oke. Kalau sudah semua berarti alhamdulillah ya, sudah bagus, berarti sudah semua. Untuk hari ini berarti Bu Caci langsung share materi saja terkait keterampilan proses.
Sudah terlihat apa yang bisa di-share? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kan kita belajar tentang keterampilan proses IPA. Sebentar. Nah, karena untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD ini diampu oleh 3 dosen gitu ya, berarti ini insya Allah sama untuk kelas 2019A, 2019B, dan 2019C. Sehingga di sini tertulis tim dosen untuk yang membuatnya atau yang mengembangkannya. Oke, berikutnya perlu Bu Caci slideshow apa cukup begini saja? Begini, Bu. Sudah cukup ya berarti? Oke, ini terkait pengertiannya dulu. Jadi apa toh yang dimaksud dengan keterampilan proses? Ini ada beberapa definisi terkait keterampilan proses. Yang pertama yaitu menurut Karso dan kawan-kawan pada tahun 1993. Nah, mereka menyatakan bahwa keterampilan proses itu adalah cara memandang anak didik sebagai manusia seutuhnya yang diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilannya. Jadi peserta didik kita itu dianggap sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi dilihat dari pengetahuannya, dilihat dari sikapnya, kemudian dilihat dari nilainya, dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Itu keterampilan proses menurut Karso dan kawan-kawan. Kemudian keterampilan proses menurut Hairul itu adalah sebuah pendekatan mengajar yang menekankan pada keterampilan-keterampilan yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan dalam rangka memperoleh pengetahuan. Jadi, di sini peserta didik itu dianggap sebagai seorang ilmuwan yang nantinya peserta didik itu akan memperoleh pengetahuannya sebagaimana seorang ilmuwan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang terkait atau pengetahuan-pengetahuan yang akan dipelajari tersebut. Jadi nanti ketika kita mengajar peserta didik, berarti fokus kita itu adalah menekankan keterampilan-keterampilan sehingga peserta didik itu tidak kita cekoi gitu ya, kita beri pengetahuan secara langsung atau didikte gitu, tapi peserta didik itu memperoleh pengetahuannya melalui sebuah keterampilan sebagaimana dia itu diibaratkan sebagai seorang ilmuwan gitu. Itu terkait pengertian keterampilan proses. Jadi kalau dibandingkan dengan kita menggunakan metode ceramah yang kecenderungannya adalah yang kecenderungannya adalah teacher center, tapi ketika keterampilan proses itu lebih mengedepankan aktivitas peserta didik kita atau student center. Oke, berikutnya ini alasan kenapa toh kok harus keterampilan proses. Di sini ada 5 alasan. Yang pertama, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini kan semakin cepat. Nah, guru akan mengalami kesulitan jika harus mengajar fakta dan konsep. Jadi, ketika hanya mendikte fakta, mendikte konsep, nanti
karena perkembangan iptek itu sudah sangat cepat, nanti bisa jadi peserta didik itu lebih tahu, jadi sehingga peran guru itu hanya sebagai pembimbing. Jadi anaknya yang diusahakan atau peserta didik kita itu yang diupayakan untuk aktif gitu. Karena kan banyak sekali ya, maksudnya referensi-referensi yang dapat diperoleh anak didik kita itu saat ini sudah sangat banyak sekali gitu ya, sehingga yaitu tadi kita tidak harus mencekoi dia dengan sebuah fakta atau sebuah konsep atau pengetahuan, tapi dia mencari sendiri itu akan lebih bagus. Tuh. Kemudian alasan yang kedua yaitu terkait keterampilan proses, itu memfasilitasi peserta didik untuk menemukan sendiri konsep dari berbagai sumber belajar. Jadi Bu Caci tadi kan sudah mengatakan ya, karena semakin banyak atau semakin maju perkembangan iptek, berarti referensi yang didapatkan atau yang tersedia untuk peserta didik kita itu semakin beragam gitu. Jadi dengan keterampilan proses nanti dapat memfasilitasi anak didik kita itu tidak sekedar kita berikan konsep, kita berikan fakta, kita cekoi ini itu, kita dikte, tidak seperti itu, tapi dia akan dapat menemukan konsepnya sendiri melalui berbagai sumber belajar yang sudah ada. Gitu. Kemudian alasan yang ketiga, secara psikologis peserta didik SD akan mudah memahami konsep yang abstrak dan rumit jika disertai contoh konkret. Konsep yang dimiliki sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi anak itu untuk memahami sebuah konsep yang abstrak, sebuah konsep yang rumit itu akan menjadi mudah jika dia melihat secara nyata, secara konkret gitu. Ya. Jadi situasi yang dihadapi dia itu akan memudahkan dia untuk mempelajari sebuah konsep yang abstrak dan rumit. Oleh karena itu, penggunaan keterampilan proses itu sangat diperlukan. Jadi dia kan melihat sendiri sebuah konsep, sebuah contoh-contoh dari fakta yang ada di sekitarnya. Lah itu nanti akan membangun pengetahuan dia dan lebih bisa tertanam di pikiran si anak. Daripada kita hanya memintanya, mengasih tahu, kemudian menyuruhnya menghafal. Nah itu nanti akan lebih cepat pudar dibandingkan dengan jika si anak mengalaminya sendiri melalui sebuah keterampilan proses. Kemudian alasan yang keempat yaitu pemahaman peserta didik itu lebih bermakna, mengingatnya nanti lebih lama, kemudian terlebih jika praktek dan penemuan. Seperti yang dijelaskan Bu Caci, yang sudah dijelaskan Bu Caci. Jadi ketika peserta didik itu mengalaminya sendiri melalui sebuah keterampilan proses, nanti peserta didik itu akan lebih mengingatnya itu akan lebih lama. Jadi nanti peserta didik akan merasa pengetahuan yang dia miliki itu lebih bermakna. Itu jika kita memberikan pengetahuan itu melalui sebuah keterampilan proses. Gitu. Kemudian alasan yang kelima, peserta didik perlu dilatih dan dirangsang untuk bertanya, berpikir kritis, mengupayakan jawaban terhadap masalah. Jadi di keterampilan proses itu ada tuntutan peserta didik itu harus bertanya dalam pikirannya, entah diungkapkan atau di dalam kelompoknya. Nah, dia kan dituntut untuk memiliki pertanyaan, dituntut untuk berpikir kritis. Bagaimana untuk menyelesaikan sebuah masalah? Nah, itu adalah
alasan-alasan yang mengharuskan kita sebagai seorang guru harus melakukan yang namanya keterampilan proses. Sebagai contoh, misalkan kalian sebagai guru mengajarkan tentang perubahan wujud, misalkan dari padat menjadi cair, disebut apa, Mbak Diken? Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut apa, Mbak Niken? Mencair, Bu. Oke, disebut mencair. Nah, contohnya apa, Mbak Niken? Contohnya yang mencair di kehidupan sehari-hari apa, Mbak Niken? Es batu kalau dipanaskan. Betul, es batu kalau dipanaskan. Ayo dilanjut, Mbak Niken. Bentar, ya. Dela, ayo dilanjut, Mbak. Contohnya yang mencair apa, Mbak Dela? Es batu, Bu, jika dibiarkan di luar ruangan atau di luar lemari pendingin akan mencair. Berarti kalau di SD ada enggak materi perubahan wujud? Ada. Oke. Berarti supaya si anak itu nanti pengetahuannya tentang mencair itu lebih bermakna, lebih teringat, berarti kira-kira sebagai guru yang kalian lakukan bagaimana? Kalau menginginkan keterampilan proses? Memberikan contoh dari kenyataan atau kehidupan sehari-hari. Memberikan contoh? Media. Memberikan contohnya atau dalam bentuk narasi seperti Bu Caci menceritakan seperti ini atau bagaimana? Mempraktekkan sendiri, Bu. Mempraktekkan sendiri berarti si anak disuruh membawa es batu dari rumah, kemudian nanti dipanaskan di luar ruangan atau di luar kelas, nanti setelah beberapa menit diamati apa yang terjadi. Lah itu nanti akan lebih bermakna daripada kita sebagai guru menjelaskan bahwa mencair itu adalah ini. Contohnya es batu menjadi air gitu kan, hanya bentuk sebuah cerita. Nah, itu akan lebih bermakna jika kita nanti dalam proses pembelajarannya mengajak si anak untuk melihat sendiri, gitu ya. Paham ya sampai sini? Kira-kira nanti kendalanya bagaimana kalau kalian menerapkan keterampilan proses dalam proses pembelajaran? Masalah bisa disampaikan yang sudah PPL? Halo? Masalah ada atau enggak ini? Tadi ada, Bu. Iya, tadi bisa absen ada. Ini komentarnya mana masalah suaranya? Galuh mana suaranya, Galuh? Halo? Ya, Bu. Kira-kira nanti apa Mbak Galuh kalau misalkan contoh yang sudah kita sampaikan tadi terkait perubahan wujud gitu, nanti kendala yang kemungkinan terjadi dan solusinya agar yang kita inginkan dapat tercapai dengan maksimal itu bagaimana Mbak Galuh? Bisa disampaikan?
mungkin membawa medianya Bu. Kan misalnya tadi yang contoh kan es batu ya. Es batu kalau dibawa ke sekolah kan pasti cair di tengah jalan. Jadi medianya yang jadi masalah. Medianya kurang membeku sepenuhnya gitu maksudnya ya? Iya. Oke, berarti nanti harus ada siasat atau solusi gitu ya terkait kendala itu, kira-kira bagaimana Mbak? Mungkin bisa bawa tremos atau apa gitu buat bawa es batunya tadi ke sekolah. Oke, jadi gini ya, ketika nanti kita akan menerapkan keterampilan proses, memang kan butuh persiapan yang benar-benar terdesain rapi gitu. Jangan sampai nanti seperti tadi disampaikan mungkin es batunya kan mencair. Jadi misalkan saja di pelajaran IPA itu jamnya tidak pagi, otomatis kan mencairnya lebih lama, semakin lama nanti semakin sudah menjadi air kan gitu. Jadi bisa dilakukan misalkan membeli es batunya di kantin saat akan melakukan percobaan seperti itu. Tapi kalau misalkan kok mata pelajarannya itu pagi gitu ya bawa dari rumah gitu tidak masalah. Jadi diusahakan memang es batunya masih berwujud es batu gitu, karena kita akan membuktikan terkait perubahan wujud dari padat menjadi cair gitu. Ketika nanti kalian sudah menjadi guru dan akan menerapkan keterampilan proses, berarti kalian benar-benar harus mendesain pembelajaran secara utuh, secara maksimal, harus rinci gitu. Jangan sampai nanti ada kendala-kendala yang melibatkan keterampilan proses yang seharusnya akan kita lakukan menjadi tidak maksimal. Oke, Bu Caci lanjutkan. Ini terkait manfaat dari keterampilan proses. Di sini tertulis ada 5. Yang pertama yaitu cara memecahkan masalah. Jadi melalui keterampilan proses nanti diharapkan anak didik kita itu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan materi yang akan kita sampaikan gitu. Kemudian yang kedua, keterampilan proses itu membekali peserta didik membentuk konsepnya sendiri dan cara bagaimana mempelajari sesuatu. Jadi melalui keterampilan proses, sebuah konsep itu tidak kita berikan. Jadi sebagai guru kita tidak hanya mendiktekan konsep, tapi anak itu membentuk konsepnya sendiri. Seperti tadi yang sudah kita contohkan terkait mencair, kan dari kita menyampaikan mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair, kan gitu. Nah, tapi dibarengi dengan keterampilan proses, anak ini akan melihat sendiri atau membentuk konsepnya sendiri bahwa yang disebut dengan mencair itu adalah yang demikian tadi melalui keterampilan proses yang dia lakukan. Jadi konsep yang dia terima itu akan menjadi lebih bermakna, lebih teringat gitu karena dia mengalami sendiri. Kemudian manfaat berikutnya yaitu membantu peserta didik mengembangkan dirinya sendiri. Jadi melalui keterampilan proses nanti si anak itu akan dapat improvisasi, jadi mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Gitu. Kalau kita yang berperan utama sebagai seorang guru, kita hanya menyampaikan pengetahuan, jadi anak itu pasif, nanti dia itu tidak mampu untuk berkembang. Potensi yang dia miliki itu semakin tidak bisa berkembang. Beda lagi dengan menggunakan keterampilan proses. Kalau keterampilan proses kan si anak menjadi aktif. Nah, karena dia aktif, nanti
potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu akan semakin keluar atau semakin terlihat, semakin berkembang. Jadi apa yang dia miliki, potensinya itu akan semakin dapat dieksplor ketika kita sebagai guru menggunakan keterampilan proses dalam proses pembelajaran IPA. Gitu. Kemudian manfaat yang keempat yaitu membantu peserta didik yang masih pada tahap perkembangan berpikir konkret. Jadi karena si anak itu perkembangannya, anak SD kan masih berpikir konkret, jadi butuh bukti terlihat nyata, contoh gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan keterampilan proses, nanti anak SD itu akan melihat contohnya sendiri dari konsep yang kita pelajari itu, contohnya adalah ini, adalah itu. Nah, itu akan lebih terkenang gitu tadi. Jadi kan beda. Anak SD kan masih harus ditunjukkan dengan contoh-contoh yang nyata agar lebih teringat dalam ingatannya. Jadi proses konsep yang masuk ke dalam pikirannya itu bukan sebuah hafalan gitu. Kemudian manfaat yang kelima yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik. Ini otomatis terjadi ya, karena ketika anak itu kita ajak untuk keterampilan proses dalam pembelajaran, maka anak itu otomatis akan lebih kreatif karena dia menjalankan sebuah proses, berarti dia dituntut untuk kreatif gitu. Oke, ini terkait dengan jenis keterampilan proses IPA yang ada di SD. Jadi ada melakukan pengamatan atau yang disebut dengan observasi, itu juga keterampilan proses. Jadi anak diminta untuk observasi, itu juga salah satu keterampilan proses. Misalkan di pelajaran IPA, kita akan mempelajari materi tentang bagian-bagian tanaman. Nah, si anak atau peserta didik kita ajak untuk keluar ke taman sekolah. Nah, di situ guru meminta untuk anak mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan itu apa saja dan seperti apa lah melalui sebuah pengamatan. Itu juga termasuk keterampilan proses IPA yang dapat dilakukan di SD. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu menafsirkan hasil pengamatan atau yang disebut interpretasi dan inferensi. Jadi dari hasil pengamatan yang telah peserta didik lakukan itu nanti dia dapat menafsirkan apa toh yang dia amati itu. Nah, itu adalah jenis keterampilan proses IPA juga. Kemudian mengelompokkan atau yang disebut klasifikasi. Misalkan kalian mengajarkan tentang tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, si anak ini peserta didik kalian ajak untuk ke lingkungan sekolah, mencari tahu atau mengelompokkan jenis tanaman mana yang masuk kategori dikotil, tanaman mana yang masuk kategori monokotil. Nah, mengelompokkan di sini juga termasuk dalam keterampilan proses IPA. Selanjutnya, meramalkan atau prediksi. Jadi, ketika kalian menyampaikan sebuah permasalahan, kemudian si anak itu kalian minta untuk memprediksikan gitu ya, terkait permasalahan yang kalian sampaikan, itu juga termasuk dalam keterampilan proses. Kemudian berkomunikasi, kemudian ada berhipotesis, itu juga jenis keterampilan proses. Kemudian merencanakan percobaan untuk diselidiki, itu juga keterampilan proses. Kemudian menerapkan konsep atau prinsip,
kemudian mengajukan pertanyaan, dan kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan. Itu adalah jenis-jenis keterampilan proses IPA yang ada di SD gitu. Dimulai dari observasi sampai menyimpulkan. Nah, itu adalah keterampilan proses IPA yang ada di SD. Oke. Selanjutnya terkait berkomunikasi. Jadi jenis keterampilan proses IPA itu ada saatnya kita untuk berkomunikasi atau meminta peserta didik berkomunikasi. Nah, itu menurut kalian itu seperti apa pelaksanaannya ketika kita melakukan pembelajaran, menerapkan keterampilan proses IPA, dan yang kita inginkan adalah berkomunikasi. Monggo, siapa yang ingin menyampaikan? Bu Caci tunjuk. Nadia Fitriani. Monggo Mbak Nadia, bagaimana Mbak? Dalam berikut. Tadi dengar enggak yang diminta Bu Caci? Dengar Bu, tapi putus-putus. Gangguan telepon Bu. Oke. Slide-nya Bu Caci terlihat enggak? Nggih Bu, terlihat. Tertulis apa Mbak? Jenis keterampilan proses IPA di SD. Oke, tadi Bu Caci sudah menjelaskan terkait jenis keterampilan proses IPA yang ada di SD gitu ya. Dan salah satunya itu adalah berkomunikasi. Nah, yang ingin Bu Caci tanyakan ke Mbak Nadia gitu, ketika kita melakukan proses pembelajaran IPA, kemudian yang kita inginkan adalah keterampilan proses di mana spesifikasinya adalah berkomunikasi. Nah, itu yang dapat kita lakukan atau proses pembelajaran yang seperti apa, Mbak? Coba dijelaskan. Terdengar atau tidak, Mbak Nadia? Masih putus-putus Bu. Bentar, saya tak minta ketemu Pak saya. Ahmad Soleh, sudah ada apa belum ini Mas Ahmad Soleh? Masih menghilang? Jessica? Halo Mbak Jessica? Tidak ada juga Mbak Jessica? Mbak Niken? Iya Bu. Ayo Mbak Niken disampaikan. Jadi kalau misalkan inginnya keterampilan proses IPA itu adalah berkomunikasi. Nah, berarti sebagai guru proses pembelajarannya yang dapat kita lakukan seperti apa Mbak Niken? Coba dijelaskan Mbak. Contohnya seperti dibuat kayak diskusi gitu loh Bu. Jadi kan teman-teman bisa sekarang ada yang presentasi, kemudian yang kelompok lain itu bisa bertanya. Oke, berarti peserta didik kita minta untuk mempresentasikan, begitukah? Iya. Oke, terima kasih Mbak Niken. Jadi
Gitu, sudah benar yang disampaikan oleh Mbak Niken. Jadi ketika kita menginginkan keterampilan proses IPA di SD dalam bentuk berkomunikasi, salah satunya yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru adalah meminta si anak untuk mempresentasikan. Jadi tadi kan sebenarnya dari misalkan kalau kita urutkan ya, kita kan sudah memintanya untuk melakukan observasi. Nah, dari situ kok kita menginginkan jenis keterampilannya adalah berkomunikasi, maka kita minta si anak untuk mempresentasikan hasil pengamatannya atau apa yang sudah diamatinya, begitu. Itu terkait berkomunikasi. Jadi salah satunya adalah melalui presentasi. Kemudian untuk berhipotesis, yang dimaksud dengan hipotesis itu yang seperti apa? Hipotesis sendiri itu definisinya apa? Coba Mbak Dwi Mei. Ya Bu, hipotesis itu biasanya dibuat pada suatu perencanaan penelitian yang pengaruhnya pada variabel manipulasi. Maksudnya pengaruhnya pada variabel manipulasi. Jadi di hipotesis hanya ada variabel manipulasi, begitu Mbak? Dan variabel respon. Dan variabel respon. Jadi hipotesis mengidentifikasikan dua variabel tersebut, Mbak ya. Jadi variabel manipulasinya bagaimana, kemudian variabel responnya seperti apa, begitu. Atau sering kita sebut sebagai apa untuk hipotesis itu? Kalau dalam perkuliahan metodologi dulu, hipotesis adalah dugaan sementara. Ya, sip, dugaan sementara atau jawaban sementara yang nantinya harus kita apakan? Iya. Kebenarannya. Ya, nanti akan kita uji kebenaran dari hipotesis yang sudah kita sampaikan. Oke, Bu Caci lanjutkan. Ini, jadi pembelajaran IPA dengan keterampilan proses. Yang pertama, pengembangan keterampilan proses pada IPA merupakan program terintegrasi antara keterampilan ilmiah dan konsep ilmiah. Kemudian, penyajian jenis-jenis keterampilan proses disusun saling berkaitan, tidak selalu merupakan suatu urutan baku dan ketat. Jadi dalam keterampilan proses itu tidak harus menggunakan sebuah urutan-urutan yang baku, yang tidak bisa diubah, itu tidak seperti itu. Itu adalah keterampilan proses, itu bisa kita modif. Jadi misalkan kita inginnya penekanannya di bagian apa, lah itu bisa kita tentukan sebagai seorang guru yang akan melakukan keterampilan proses. Kemudian setiap aspek keterampilan proses seluruhnya atau sebagian tertampilkan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar itu kita dapat menampilkan aspek-aspek keterampilan proses itu. Ketika kita menerapkan keterampilan proses, berarti beberapa atau semuanya aspek-aspek keterampilan proses itu harus kita tampilkan dalam kegiatan belajar mengajar kita, seperti itu. Kemudian pendekatan pembelajaran lain itu dapat digunakan bersamaan dengan pendekatan keterampilan proses. Jadi misalkan pendekatan pembelajaran kontekstual misalkan, lah itu dapat kita kombinkan dengan keterampilan proses. Jadi tidak kok ketika kita melakukan pembelajaran dengan keterampilan proses di SD berarti hanya satu pendekatan yang harus kita lakukan, itu tidak seperti itu, tapi boleh dibarengi dengan pendekatan-pendekatan yang lain.
Gitu. Kita mengkombinasikan beberapa pendekatan demi ketercapaian tujuan pembelajaran itu bisa kita lakukan. Atau keterampilan proses itu bisa bergabung dengan pendekatan pembelajaran yang lain gitu, yang sama-sama bisa mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Oke. Kemudian ini rancangan pembelajaran dengan keterampilan proses. Jadi rancangan kita ketika kita akan melakukan pembelajaran dengan keterampilan proses IPA, yang pertama yaitu tentukan kelas, materi, dan satuan waktu. Jadi ketika kita akan melakukan keterampilan proses, berarti kita harus tahu dulu materi yang akan kita sampaikan atau kita lakukan pengajaran dengan keterampilan proses itu materinya apa? Waktu yang tersedia berapa? Nah, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kita tentukan. Karena itu tadi, Bu Caci kan sudah menyampaikan ketika kita akan melakukan proses pembelajaran dengan keterampilan proses, kok kita tidak menyiapkan pembelajaran atau mendesain pembelajaran dengan maksimal, nanti akan muncul banyak kendala dalam proses pembelajaran kita sehingga menjadikannya tidak maksimal. Oleh karena itu, ketika kita akan melakukan sebuah pembelajaran gitu ya dengan menggunakan keterampilan proses, itu kita harus membuat rancangan pembelajaran yang maksimal mungkin, semaksimal mungkin desainnya gitu. Sebenarnya sih tidak khusus di keterampilan proses saja, di semua rancangan pembelajaran itu kita perlukan di semua kegiatan pembelajaran. Karena jika pembelajaran kita tidak memiliki rancangan yang jelas, nanti akan kurang maksimal. Hasilnya itu tidak bisa maksimal gitu. Jadi harus ada rancangan atau desain pembelajarannya dulu. Kemudian setelah kita tentukan materi, waktu, kelas, kemudian selanjutnya adalah tentukan konsep atau prinsip IPA. Jadi konsepnya yang ingin disampaikan apa, kemudian prinsipnya apa, nah itu kita harus tahu terlebih dahulu, kita tentukan. Kemudian urutkan keterampilan proses yang dimungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kelas dan materi. Jadi keterampilan proses yang seperti apa yang ingin disampaikan atau dilatihkan ke anak. Berikutnya, tentukan metode mengajar yang akan digunakan dan cocok untuk mengembangkan keterampilan proses dan konsep yang telah ditentukan. Jadi kira-kira dengan metode mengajar apa gitu kita akan melatihkan keterampilan proses yang sesuai dengan konsep yang akan kita sampaikan atau materi yang akan kita sampaikan ke peserta didik kita. Jadi metodenya juga harus ditentukan dulu, metode-metode yang sekiranya mendukung untuk keterampilan proses dan untuk konsep yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, tentukan pasangan keterampilan proses, metode dan konsep atau prinsip yang akan dioperasionalkan dalam pembelajaran. Hampir sama dengan atasnya. Jadi ketika kita akan melakukan proses pembelajaran dengan keterampilan proses, berarti kita harus menentukan metode dan konsep atau prinsip yang nantinya akan dioperasionalkan, akan dilakukan ke peserta didik. Gitu. Jadi kita menentukan terlebih dahulu. Gitu. Kemudian susunlah persiapan mengajar dengan merujuk pada rambu-rambu pembelajaran. Itu yang terkait rancangan pembelajaran dengan keterampilan proses. Oke, selanjutnya terkait dengan evaluasi
yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan proses. Di sini ada karakteristik umum dan nanti ada karakteristik khusus. Kita lihat dari karakteristik umum dulu. Yang pertama, tidak boleh dibebani konsep. Kemudian, mengandung sejumlah informasi yang harus diolah oleh peserta didik. Jadi, maksud dari tidak boleh dibebani konsep itu berarti konsep yang dimiliki oleh anak itu bukan dalam artian hafalan. Jadi, seperti itu. Jadi, konsep yang diperoleh oleh anak itu adalah konsep yang bermakna, itu sehingga tidak dibebani dengan konsep itu karena dia sudah memilikinya, sudah menjadi bersatu gitu, sudah bergabung dengan pemikirannya itu terkait dengan konsep. Jadi bukan sebuah beban. Kemudian aspek yang akan diukur harus jelas dan spesifik, mengandung satu atau lebih aspek keterampilan proses. Ketika kita memberikan evaluasi gitu ya, berarti konsep yang ketika kita memberikan evaluasi, berarti aspek yang akan kita ukur dalam evaluasi tersebut itu harus jelas. Keterampilan proses aspek apa yang ingin kita evaluasi itu harus jelas gitu. Kemudian sebaiknya ditampilkan benda asli, gambar, foto atau model untuk membantu menghadirkan objek. Jadi keterampilan proses seperti yang sudah disampaikan tadi ya, berarti kan harus ada bukti aslinya, itu akan lebih membantu. Demikian juga untuk evaluasi, berarti di evaluasi harus ada gambar atau foto atau model gitu ya, untuk menghadirkan objek. Ketika kalian menyusun sebuah evaluasi, berarti di evaluasinya itu disertai sebuah gambar atau metode, gambar atau model gitu, sebagai hal yang menunjukkan nyata untuk dilihat oleh peserta didik kita. Oke, ini terkait evaluasi dengan keterampilan proses, di mana karakteristik khususnya yang pertama yaitu observasi harus dari objek atau peristiwa sesungguhnya dan melibatkan banyak indera. Kemudian interpretasi harus menyajikan sejumlah data, baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi evaluasinya itu menyajikan sebuah data, datanya bisa berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Kemudian klasifikasi harus ada kesempatan menemukan persamaan dan perbedaan atau diberikan kriteria untuk pengelompokan itu. Kemudian prediksi harus jelas, kecenderungan untuk dapat mengajukan dugaan. Kemudian komunikasinya harus ada bentuk penyajian tertentu untuk diubah ke penyajian lain. Selanjutnya hipotesis dapat merumuskan jawaban sementara. Jadi hipotesis tadi kan disebut sebagai jawaban sementara, itu ya. Jadi harus bisa atau harus ada hipotesisnya. Kemudian merencanakan percobaan harus memberikan kesempatan untuk mengusulkan gagasan berkaitan dengan alat dan bahan, kemudian prosedur kerja dan variabel. Kemudian menerapkan konsep atau prinsip harus memuat konsep atau prinsip yang akan diterapkan tanpa menyebutkan nama konsepnya.
Kemudian mengajukan pertanyaan harus memunculkan sesuatu yang mengherankan atau disebut dengan kontradiktif agar peserta didik termotivasi untuk bertanya. Jadi ketika nanti di awal pembelajaran kita memberikan sebuah permasalahan gitu ya, itu harus permasalahan yang sifatnya adalah mengherankan atau kontradiktif. Nah, itu nanti bisa menjadikan anak didik kita itu lebih termotivasi untuk bertanya, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Itu terkait dengan keterampilan proses. Sudah PPT dari Bu Caci sudah selesai. Ada yang ingin disampaikan ke Bu Caci? Halo, suara Bu Caci masih terdengar? Masih, Bu. Oke, monggo disampaikan terkait keterampilan proses yang sudah Bu Caci sampaikan. Mbak Eki ada apa enggak? Halo, Mbak Eki. Berliana Sobirin. Iya, Bu. Monggo Mbak sampaikan sesuatu terkait yang sudah Bu Caci sampaikan. Bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa pernyataan atau kesimpulan. Iya, Bu. Bagaimana Mbak Berliana? Ayo Mbak. Kesimpulan saja, Bu ya. Monggo, terserah. Bu Caci mengikuti saja. Dari yang disampaikan Bu Caci tadi, ada manfaat keterampilan proses, jenis keterampilan proses IPA di SD, lalu rancangan dan evaluasi dengan keterampilan proses, seperti itu. Lalu manfaat dari keterampilan proses IPA di SD sendiri, bagaimana cara memecahkan masalah, membekali peserta didik, dan bagaimana cara mempelajari sesuatu, membantu peserta didik mengembangkan dirinya, terus membantu peserta didik untuk berpikir konkret, lalu mengembangkan kreativitas peserta didik. Lalu untuk jenis keterampilan proses IPA di SD sendiri, ada observasi, interpretasi, dan inferensi, lalu klasifikasi, prediksi, berkomunikasi, berhipotesis, merencanakan percobaan atau penyelidikan, menerapkan konsep atau prinsip, selanjutnya mengajukan pertanyaan, dan terakhir menyimpulkan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Berliana Sobirin. Terima kasih sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bu Caci saat presentasi tadi gitu ya. Dan sehingga bisa
menyampaikan gitu ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Caci terkait keterampilan proses. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Caci minta, atau sebelum Bu Caci minta atau Bu Caci tunjuk, mungkin ada yang ingin menyampaikannya secara langsung tanpa tunjukkan terkait pembelajaran kita. Oke, Mbak siapa ini? Irna. Irna jauh harotul ya, Mbak? Jauh harotul ya, Fadia. Oke. Ayo Mbak, silakan Mbak. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Caci tadi bisa disimpulkan bahwasanya keterampilan proses itu adalah suatu pendekatan dalam belajar mengajar yang menekankan pada keterampilan proses yang dilakukan guna mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Agar apa? Kita sebagai calon pendidik tentunya harus melibatkan keterampilan proses, karena dalam belajar mengajar itu kan tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi kita juga harus menanamkan konsep. Jadi ketika kita menggunakan keterampilan proses, pasti ilmu yang didapatkan peserta didik juga akan lebih tertanam, tidak hanya sekedar lewat gitu aja. Jadi seperti itu, Bu. Oke, cukup Mbak, ada tambahan lagi Mbak Irna? Sudah, Bu. Oke, jadi benar sekali yang sudah disampaikan oleh Mbak Irna. Ketika kita mengajarkan IPA khususnya, keterampilan proses ini akan sangat membantu. Jadi peserta didik itu tidak hanya menghafalkan sebuah konsep atau maksudnya dia akan tahu sendiri konsep itu secara nyata, itu melalui sebuah keterampilan proses. Hasilnya bagaimana? Hasilnya konsep yang dimiliki oleh peserta didik kita itu akan menjadi lebih bermakna. Kemudian kalau kita mendesain atau merancang pembelajarannya itu bagus, itu nanti melalui keterampilan proses kita akan dapat meningkatkan motivasi peserta didik kita untuk mengikuti pembelajaran kita. Kalau sifatnya dalam pembelajaran itu hanya ceramah, gurunya yang lebih dominan, itu nanti kan peserta didik akan tidak termotivasi, bisa jadi malah mereka tidur atau ngobrol sendiri dengan temannya gitu. Akan berbeda jika proses pembelajaran kita itu menerapkan keterampilan proses ini. Kita ajak peserta didik untuk mengobservasi, kita minta peserta didik untuk mengkomunikasi, kita minta peserta didik untuk berhipotesis, kemudian melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, itu nanti akan lebih membuat si anak itu senang dalam mengikuti sebuah pembelajaran untuk memahami sebuah materi seperti itu. Terima kasih Mbak Irna. Oke, berikutnya ada yang ingin menyampaikan? Boleh pertanyaan, boleh kesimpulan, boleh menceritakan ulang seperti yang sudah dilakukan oleh Mbak Irna dan Mbak Berliana. Monggo yang lain. Bu Caci. Ya. Berarti di sini guru itu hanya sebagai pengarah gitu, mengarahkan untuk bertindak sesuatu, melakukan sesuatu, dan yang berjalan berproses itu berarti peserta didiknya ya, Bu. Oke, ini Mbak Sinten nggih? Asmara Pujastuti. Mbak Asmara ini yang MBKM ya, Mbak? Apa, Bu? Yang ikut Merdeka Belajar atau apa itu? Enggak, Bu. Itu Mbak Anis. Oh iya, Anis Masuka ya, yang MBKM ya, Merdeka Belajar ya. Oke, begini Mbak Asmara. Jadi memang guru itu kan hanya
fasilitator gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya hanya memfasilitasi anak didik kita supaya dapat belajar dengan maksimal gitu. Jadi bukan kita yang dominan atau yang disebut dengan teacher center tadi gitu. Kalau kita menerapkan keterampilan proses, berarti kita mengarahkan anak didik kita untuk mengerjakan atau tahap-tahap pembelajarannya yang harus dilakukan seperti apa. Nah, sehingga harapannya nanti melalui keterampilan proses ini yang lebih berperan aktif itu yang menjalankan, yang lebih dominan itu adalah studentnya, siswanya, peserta didiknya, gitu Mbak. Jadi sifatnya guru adalah hanya membimbing dan memfasilitasi pembelajaran yang akan dilakukan. Sebagai contoh seperti ini, kita tadi kan ngambil contohnya terkait perubahan wujud dan terkait tanaman tadi ya, kalau tidak salah Bu Caci menyampaikan seperti itu. Nah, ketika kita akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan keterampilan proses, berarti guru kan harus sudah mendesain pembelajarannya. Dia harus sudah membuat LKPD-nya yang akan dilakukan oleh anak didiknya itu seperti apa. Kemudian nanti misalkan terkait observasi atau pengamatan, berarti yang diamati adalah apa. Nah, itu sudah didesain atau sudah direncanakan oleh guru, tapi ketika pelaksanaan pembelajaran yang lebih aktif untuk melaksanakan atau yang lebih dominan melakukan proses pembelajaran itu adalah peserta didiknya. Sifatnya guru sudah merencanakan mendesain pembelajaran dengan bagus, akan tapi ketika pelaksanaan yang lebih dominan adalah peserta didik atau yang disebut dengan student center tadi. Tidak lagi teacher center. Kalau anak didiknya hanya duduk di bangku, diam mendengarkan, gurunya terus mencatatkan, menceritakan, begitu terus sampai pulang, nah itu kan cenderung yang lebih aktif itu adalah guru yang disebut dengan teacher center tadi, gitu. Bagaimana Mbak Asmara, ada tanggapan? Iya Bu, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi saya simpulkan untuk yang keterampilan proses memang memang tuntutannya adalah student center Mbak. Jadi berpusat pada peserta didik, tidak lagi berpusat pada guru. Guru hanya bertindak untuk membimbing, memantau, memfasilitasi, dan mengarahkan. Jadi kalau anak mengalami kesulitan, guru mengarahkannya bagaimana yang benar, gitu. Tapi yang melaksanakan itu adalah peserta didiknya, gitu. Oke, ada yang lain lagi? Monggo yang lain berpartisipasi dalam pembelajaran, monggo. Bu Caci tunjuk lagi. Bu Caci, saya mau bertanya. Oke, monggo. Mbak siapa ini? Nadia tuh Haruisa. Monggo Mbak Nadia tuh. Bu, saya mau bertanya, kan sebagai seorang guru di keterampilan proses ini kan guru hanya sebagai fasilitator. Apakah dalam keterampilan proses ini ada kendalanya seperti itu, Bu? Kendalanya, ulangi Mbak, kendalanya maksudnya? Di sini kan guru sebagai fasilitator. Iya, betul. Hanya sebagai fasilitator. Ya, nanti kan
seperti itu loh Bu. Jadi Nggak dengar ya Mbak Bu Caci? jadi apakah ada kendalanya? Oke. Apa Bu? Gini ya, saya ulangi lagi ya. Apakah ada kendala yang dialami kalau kita menerapkan keterampilan proses di mana guru hanya bertindak sebagai fasilitator, gitu kah? Iya Bu, benar. Oke. Sebelum Bu Caci menyampaikan pendapat, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan dari Mbak Nadiatu. Jadi apakah kendala yang mungkin terjadi gitu ketika kita sebagai guru melakukan keterampilan proses di mana guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau yang bertindak banyak, yang lebih aktif itu adalah muridnya. Jadi kendalanya seperti apa? Gitu. Pertanyaan dari Mbak Nadia tuh. Monggo tanggapan dari teman-temannya. Bu Caci, Iya. saya mau mencoba. Tapi ini pendapat saya ya Bu. Iya, enggak apa-apa Mbak. Bebas. Bu Caci malah senang. Kan enggak semua murid itu kayak aktif gitu loh Bu. Ada yang pasif. Jadi mungkin hambatannya itu kayak di murid-murid yang pasif seperti itu. Jadi yang pasif kan enggak semua, kayak kadang ada yang kayak lebih lambat atau kayak ada pemalasan atau gimana dari peserta didiknya, kan enggak semua itu aktif gitu Bu. Iya. Jadi memang ketika kita menuntut untuk student center gitu ya, yang berperan aktif itu adalah si anak, tapi pada kenyataannya misalkan kita menemui anak yang pasif, itu akan menjadi kendala gitu ya dalam proses pembelajaran, terutama atau khususnya pada pembelajaran keterampilan proses ini, yang mana kan meminta anak untuk aktif dalam keterampilan proses. Tapi ketika nanti kita berjumpa dengan anak yang pasif, berarti itu akan menjadi kendala yang menyebabkan pembelajaran kita nanti kurang maksimal. Nah, akan tetapi ketika ketemu dengan hal yang demikian gitu ya, ketika ketemu dengan anak yang pasif, berarti sebagai seorang guru kita harus bisa memotivasinya agar aktif dalam pembelajaran. Jadi peran kita itu adalah yang disebut dengan merancang, mendesain pembelajaran, yaitu tadi desain pembelajaran yang bagaimana yang bisa nanti menjadikan anak-anak, semua anak gitu ya, baik aktif maupun anak yang pasif itu menjadi semangat untuk belajar. Itu Mbak Nadia tuh. Jadi kemungkinan memang yang akan kita temui ya, akan menjadi kendala dalam pelaksanaan keterampilan proses, yaitu tadi salah satunya adalah ketemu dengan anak yang tidak aktif gitu ya, walaupun tuntutannya adalah aktif, tapi bisa jadi kan ada anak yang karakternya adalah pasif gitu. Nah, kalau terkait dengan yang demikian, solusi yang bisa kita terapkan selain kita merancang pembelajaran yang semaksimal mungkin, yaitu seperti ini. Jadi misalkan kita pembentukan kelompok. Nah, otomatis sebagai seorang guru kan kita tahu karakteristik dari masing-masing peserta didik kita. Nah, ketika pembentukan kelompok berarti diusahakan yang heterogen, anak yang aktif ada, campur dengan anak yang pasif juga ada.
Gitu. Jadi tidak kok anak yang aktif ngumpul dengan yang aktif semua, pasif dengan pasif semua, nanti kan kelompok itu menjadi mati. Tapi ketika kita mencampurkan anak yang aktif, pasif menjadi satu kelompok, lah itu akan lebih memungkinkan untuk menjadikan anak yang pasif pada awalnya itu menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Jika kita desain pembelajarannya adalah berbentuk kelompok. Gitu. Seperti yang Bu Caci lakukan saat ini, misalkan saat pembelajaran dengan kalian. Ketika kalian Bu Caci minta untuk komentar, Bu Caci minta untuk bertanya, menyimpulkan, tapi kalian tidak respon, ya apalagi solusinya? Berarti Bu Caci tunjuk nama gitu, siapa yang Bu Caci minta untuk berpendapat. Nah, demikian juga ketika kalian punya murid yang pasif misalkan, lah itu kasih perhatian dengan kalian menunjuknya, meminta untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaan atau yang lainnya gitu. Atau misalkan kalian ada pemodelan, menyampaikan materinya dengan pemodelan. Misalkan mempelajari tentang magnet, misalkan mengidentifikasi benda yang magnetis dan tidak, misalkan. Nah, anak yang pasif bisa disuruh maju, minta tolong Mbak, ini Mbak siapa untuk diuji coba, kalau kayu didekatkan dengan magnet bagaimana. Lah itu dia sebagai model dalam pembelajaran. Lah itu akan bisa meningkatkan dia untuk termotivasi dalam pembelajaran. Jadi tidak kok fokus kita ke anak-anak yang aktif saja, anak yang pasif pun harus mendapat perhatian. Semua anak harus mendapat perhatian. Itu adalah yang harus dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Sudah cukup? Terima kasih Bu Caci. Sama-sama. Cukup. Tadi ini ya, Mas Soleh, Bu Caci berulang kali panggil tidak ada. Saat ini ada apa enggak? Atau jangan-jangan hanya absen? Bu, tadi Firda Minatul Rahmah hadir. Mbak Firda ya, tadi yang Bu Caci belum Bu Caci panggil belum ada itu Firda. Sekarang Mbak Firda sudah ada? Sudah Bu, terkendala sinyal tadi. Oke, Mbak Firda tahu yang disampaikan Bu Caci apa? Sedikit-sedikit Bu, soalnya ini putus-putus. Sedikitnya apa Mbak? Coba disampaikan Mbak. Belajar apa tak kita hari ini? Tadi saya menangkapnya yang tadi Mbak Niken disuruh mencari contoh dari perubahan itu Bu, dari membeku ke cair itu. Benar. Sama siswa itu harus diberikan harus diberikan bukti nyata ketika ingin memberikan materi, karena siswa zaman sekarang itu harus sulit ngomongnya. Intinya kita belajar apa Mbak? Judulnya topik kita hari ini, pokok bahasan kita. Judul pokok bahasannya saja Mbak Firda apa Mbak hari ini? Keterampilan proses IPA. Oke, terima kasih. Selanjutnya Jessica. Jessica tadi Bu Caci panggil juga enggak ada selain Ahmad Soleh. Saat ini Jessica ada apa enggak? Untuk absensi sih ada. Tapi bisa jadi habis absen ditinggalkan Bu Caci juga enggak tahu.
Makanya Bu Caci tes, Bu Caci panggil gitu, minta untuk anak ini mendengarkan atau enggak toh, kan gitu ya. Jessica berarti enggak ada. Oke, enggak ada, ya sudah. Berarti dua yang teridentifikasi Bu Caci absensi sih sebenarnya, tapi ketika Bu Caci panggil acak tidak ada, yaitu Mas Ahmad Soleh dan Mbak Jessica. Oke, berikutnya untuk tugas hari ini berarti kalian harus ngapain? Membuat Mind mapping. Individu atau kelompok? Individu. Iya. Jadi untuk perkuliahan Bu Caci, kalian kan sudah Bu Caci kasih kontrak kuliah di perkuliahan pertemuan pertama. Nah, itu diusahakan dilihat. Jadi misalkan Rabu minggu depan saya akan ngapain ya dengan Bu Caci. Nah, itu bisa dilihat di kontrak kuliahnya. Kalau terjadi perubahan terkait kontrak kuliah, itu pasti Bu Caci informasikan. Kalau Bu Caci tidak menginformasikan perubahan, berarti ya sesuai dengan yang tertulis di kontrak kuliah kita gitu. Berarti kalau minggu kemarin kalian kan harus mengumpulkan fakta, konsep, teori, hukum terkait sebuah materi yang sudah dipilih secara kelompok. Kalau hari ini tugas kalian adalah individu, yaitu membuat mind mapping terkait materi keterampilan proses IPA di SD yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian ini kan insya Allah sudah Bu Caci rekap. Mohon maaf, sudah Bu Caci rekam. Lah nanti Bu Caci upload di channelnya Bu Caci. Bisa dilihat itu terkait pembuatan mind mappingnya atau referensi untuk membuat mind mappingnya. Atau bisa jadi kalian sudah mencatat juga malah bagus gitu ya. Nanti bisa dilihat di situ gitu. Oke, terima kasih. Berarti ada pertanyaan enggak terkait hari ini? Bu, saya mau tanya, Bu. Monggo Mbak Nadia. Itu mind mappingnya tuh di buku gambar kayak gitu apa di PowerPoint, Bu? Oke, boleh boleh menggunakan IT itu artinya membuat di Word atau membuat menggunakan aplikasi mind mapping yang lainnya juga boleh. Boleh juga membuat dengan tangan gitu juga boleh. Jadi dua-duanya boleh. Sekreatif kalian, secantiknya gitu. Yang penting kontennya sesuai, pembahasannya sesuai, kemudian desainnya bagus, tidak asal-asalan buat, ya itu akan nilainya akan bagus gitu Mbak. Jadi boleh tulis atau nyata ya gitu. Maksudnya tulisan, boleh juga pakai aplikasi atau membuat di Word, di PowerPoint atau di Canva boleh. Ada yang lain? Kalau tugas yang kemarin ada kendala enggak? Alhamdulillah tidak, Bu. Sudah cukup? Ada yang lain? Cukup? Kalau cukup berarti kita akhiri perkuliahan kita. Selamat berkuliah dengan Bu Iis. Mata kuliah apa ya? Perpustakaan kah? Inovasi, Bu. Inovasi, Bu. Oh gitu. Ini Bu Caci sedikit terlambat 3 menit gitu ya. Kan Bu Caci harusnya selesai jam 9.40. Ini 9.43. Jadi kita akhiri. Saya stop share screen-nya. Oke, saya akhiri perkuliahan kita. Ketemu lagi Rabu minggu depan. Entah sinkronus atau unsinkronus, bisa juga lupa ya karena tidak lihat kontrak kuliah gitu.
Kemudian terima kasih atas partisipasinya di perkuliahan hari ini. Jaga kesehatan, kemudian jaga emosi, selalu bahagia. Gitu ya, walaupun nanti banyak tugas dari Bu Caci, pokoknya selalu dibuat happy selalu ya. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Maksudnya dibuat santai saja gitu loh, walaupun banyak tugas, tapi insya Allah itu membantu kalian nanti untuk penilaian dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai terbebani sampai sakit gitu ya. Nanti Bu Caci dapat dosa kalau kalian sakit gara-gara Bu Caci. Gitu. Oke, Bu Caci akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.